Selamat pagi semuanya, salam sehat buat kita semuanya. Nah, kali ini Bapak juga mengulang kembali tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal sel elektrolisis. Ya, yang pertama kali kita perhatikan dulu deret volta. Deret volta ini mulai dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Nn, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Pb, H, Sb, Sn, Cu, Hg, Ag, Pt dan Ao. Ini adalah deret volta. Nah, di sini semakin ke kanan reduksi semakin besar. Reduksi semakin besar ditandai juga dengan harga SL yang makin besar. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan soal, kita harus terlibat dengan dua reaksi, yaitu satu reaksi katode, satu lagi reaksi di anode. Reaksi di katode adalah kation atau ion yang bermuatan positif, atau dengan kata lain dia yang logam, ya, dan juga asam. Nah, sekarang di anion adalah sisa daripada atau dengan kata lain anion itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu dengan katode atau reaksi di katode. Katode merupakan reaksi di oksidasi nanti, reduksi ya. Reduksi berarti yang logam. Nah, dengan kata lain di depannya, yang di depan. Nah, kita contohkan di sini. Larutan H2, larutan MgCl2. MgCl2. Kalau kata larutan berarti ada air, ya. Ada air di sini. Nah, kalau air itu adalah H2O. Nah, ada airnya. Jadi, yang mengalami di katode yang mana? Sebab di sini MgCl2 itu akan terurai menjadi MgCl2 akan terurai menjadi Mg 2 positif ditambah 2Cl negatif. Ini nanti kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi di katode? Nah, yang katode kita lihat di sini Mg ion yang bermuatan positif, Mg-nya. Kita lihat posisinya di deret volta. Nah, sekarang Mg berada di sebelah kiri pada deret volta daripada H2O. Sebelah kirinya, ya. Ini H2O, sebelah kirinya adalah Mg. Maka karena dia sebelah kiri daripada H2O, ya. Jadi dengan kata lain yang ini semuanya sampai Li sampai dengan Mn karena sebelah kiri dari H2O. Kalau ini yang kita lihat di katode, ion ini yang kita lihat di katode, maka yang mengalami di reaksi di katode itu bukan ion ini, tetapi adalah H2O gitu. H2O-nya. Jadi bukan Mg, ya. Nah, kalau umpama CaCl2 kan ionnya Ca2 positif tambah Cl negatif. Berarti Ca berada di sebelah kiri H2O. Maka yang mengalami reaksi di katode adalah H2O, bukan Ca-nya gitu, ya. Nah, seperti ini reaksi di katode. Air yang reaksinya di katode itu kamu hafal aja. Ini hafal aja udah. Supaya jangan repot ya, hafal aja. Ya. Bagaimana? 2H2O tambah 2 elektron berubah menjadi 2OH negatif tambah H2. Nah, lain halnya dengan seperti ini, larutan H2CO3. Larutan H2CO3, walaupun larutan di sini ada H2O-nya, tetapi H2CO3 itu kan ionnya kan gini. H2CO3 terionisasi menjadi 2H positif tambah CO3 2 negatif. Nah, sekarang kita lihat di mana posisi H. Nah, posisi H kan di sini. Ini dia posisi H pada deret volta, ya kan? Kan dia sudah sebelah kanan dari H2O. Maka yang mengalami reaksi di katode itu ya hanya gitu, hanya yang mengalami. Maka reaksinya di
katode bukan H2O, maka H positifnya H positif. Nah, ini hafal aja. Kalau H positif nanti dia seperti ini di katode ya. 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2 gitu. Nah, lihat lagi. Larutan FeSO4. Nah, ini kan larutan, ada air juga H2O, ya kan? Nah, sekarang FeSO4 itu ionnya kan gini. FeSO4 ini akan terionisasi menjadi Fe2 positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Nah, sekarang di katode yang mana yang bereaksi? Kita lihat posisi Fe. Fe ini ya, Fe ya. Nah, kan sebelah kanan daripada H2O. Karena dia sebelah kanan daripada H2O, maka Fe-nya yang mengalami reaksi reduksi di katode. Nah, makanya Fe. Beda ya dengan Mg ya. Mg tadi dia air yang mengalami. Kenapa? Karena Mg, posisi Mg sebelah kiri dari H2O. Sekarang Fe kan sebelah kanan daripada H2O. Maka yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah Fe-nya sendiri. Bagaimana reaksinya? Mulai dari ionnya ini kita angkat kemari, baru kita pindahkan menjadi Fe, logamnya gitu. Nah, tadi di sini Fe 2 positif. Tulis tanda panah Fe. Nah, samakan jumlah unsur samakan jumlah elektron. Nah, sekarang ini muatannya 2, sebelah kanan kosong, 0. Maka supaya sama, muatannya ditambah 2 elektron. Kenapa? Karena elektron itu bermuatan negatif. Jadi positif 2 tambah 2 negatif berarti 0 gitu ya. Itu posisinya sama. Nah, gitu kalau untuk larutan. Ya, mudah-mudahan kamu sudah bisa memahaminya dari contoh soal yang Bapak buat ini. Nah, bagaimana dengan leburan? Beda lagi. Leburan ini tidak ada H2O. H2O-nya tidak ada. Nah, leburan MgCl2. Nah, Bapak ini kan buat lagi MgCl2, di atas juga MgCl2. Ini larutan, ini leburan. Nah, berarti kalau seperti ini MgCl2 kan ionnya juga menghasilkan MgCl2 ini akan mengionisasi menjadi Mg2 positif tambah Cl negatif. Ini supaya sama kali 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi ionnya kan Mg. Ya, benar ya, Mg. Nah, Mg di sini leburan, bukan larutan tanpa air. Maka Mg-nya lah yang kita tuliskan. Mg2 positif berubah menjadi Mg tambah 2 elektron. Ini supaya sama, itu ya maksudnya ya. Muatannya supaya sama. Nah, bagaimana dengan leburan SnCl2? SnCl2 berarti kan ionnya ini kan ionisasinya SnCl2 berubah menjadi Sn2 positif, Sn2 positif dan tambah Cl negatif, ini kali 2. Nah, ini leburan. Leburan ya nggak ada H2O-nya. Maka walaupun posisinya tadi kita di dalam deret volta itu Sn itu berada di sini, berada di sebelah kanan tanda daripada H2O. Nah, itu tidak perlu kita lagi pertimbangkan. Kalau namanya sudah leburan, ya kita harus selesaikan dengan cara tanpa H2O, maka HSN-nya ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang di anode, katode ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa pahami. Di anode ya, coba sekarang anode. Anode oksidasi di belakang ya. Elektrode ini kalau di anode ini ada pertimbangan elektrode ya. Elektrodenya ada yang iner atau dengan kata lain pasif, yaitu PT, C dan AO. Dan satu lagi elektrode yang aktif, artinya yang bukan PT, AO dan C. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya di anode? Kalau elektrodenya yang pasif, PT, C dan AO ya. Untuk anion sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu
SO4 2 negatif, CO3 2 negatif, SO3 2 negatif, PO4 3 negatif dan sebagainya. Ini kan ada oksi ya. Oksi itu berarti ada O-nya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana reaksi di anodenya? Nah, sebagai pemahamannya gini, dalam larutan ya, larutan itu H2O ya, ada H2O-nya. Dengan elektrode PT dan C atau C atau AO. Nah, jadi dalam larutan yang mengalami oksidasi mananya? Airnya ya. Yang mengalami oksidasi bukan sisa asam oksinya, tetapi airnya ya, H2O. Nah, contoh bagaimana reaksi bagaimana reaksi anode di air, reaksi oksidasi di anode untuk air. Nah, beda dengan di katode. Nah, sekarang kita hafalkan aja lagi nih. H2O berubah menjadi 4H positif tambah 2O negatif. Tambah O2 tambah 4 elektron. Ini dihafal aja dihafal aja. Beda ya dengan di sini tadi. Di sini tadi di katode airnya berbeda. 2H2O berubah menjadi OH negatif tambah H2. Ya, ini reaksinya di katode. Kalau air ya, kalau air di anode reaksinya berbeda. Ini tadi dia. Nih. Oke, ini dihafalkan, perbedaannya ada ya. Nah, kedua atau bagian B, bila anodenya basah OH ya, OH negatif dengan elektrode PT, AU atau C yang mengalami oksidasi bukan air tapi OH-nya gitu. OH-nya. Bagaimana reaksi oksidasi di anode untuk OH? Nah, seperti ini juga dihafal. Dihafal aja ya. Nah, sekarang bagian C. Anion bukan sisa asam oksi atau bukan OH. Ya. Anion bukan sisa asam oksi, yang bukan yang seperti ini dan bukan seperti ini gitu maksudnya. Berarti yang seperti apa? Ya, misalnya ada Cl negatif, Br negatif dan seterusnya seperti itu, maka yang mengalami oksidasi adalah anion itu sendiri. Anion itu sendiri yang seperti Cl negatif berubah menjadi Cl2 seperti itu. Nah, kita nanti masuk ke contoh soal. Nah, yang kedua ini pada satu, ini yang kedua. Elektrode aktif. Kalau elektrodenya aktif, yang dimaksud dengan elektrode aktif itu di luar dari PT, AU dan C. Maka yang mengalami oksidasi adalah elektrode itu sendiri. Misalnya Ag ya. Elektrodenya nanti Ag. Ag itu sendiri yang mengalami oksidasi gitu. Jangan dilihat lagi anion-anionnya gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya. Sekarang kita buat contoh soal. Nah, tuliskan reaksi elektrolisis MgCl2 dengan elektrode PT. Nah, sekarang kan elektrodenya PT. Ya. PT berarti termasuklah yang tadi kita katakan di sini. Pasif PT, C atau AU ya. Nah, sekarang jawabnya bagaimana? Kita buat dulu reaksi ionnya. Nah, ionnya ya. MgCl2 berubah menjadi Mg2 positif tambah Cl negatif. Jadi supaya sama jumlahnya ini kan 2 Cl-nya berarti kali 2. Nah, seperti itu. Nah, berarti katode ya, terus anode. Ini kita tulis. Nah, sekarang katode dan anode. Katode kan yang logam. Nih, Mg. Nah, sekarang ini larutan. Ya. Oh, sorry. Ini tidak ada ditulis. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan. Seharusnya kita tulis di sini larutan ya, larutan. Nah, ini kita tambahin. Nah, larutan itu kan ada H2O. Nah, berarti kita lihat lagi di deret volta. Mg. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sel volta ya, deret volta ini. Nah, Mg kan berada di sebelah kiri H2O. Kalau berada sebelah kiri H2O, maka yang mengalami di anode itu, di katode itu adalah airnya. Bagaimana reaksi air di H2? Di katode ini H2 air ya, kita tuliskan aja H2O dulu. Nah, air berarti. Nah,
kalau sudah dapat kamu air, kamu bisa langsung lihat di katodenya tadi. Nah, oh rupanya reaksi di katode untuk air adalah, nah, itu yang Bapak bilang tadi, hafal aja. Ini 2 tambah 2 elektron berubah menjadi OH negatif. Ya, kita langsung aja lengkapin. 2 OH negatif ditambah H2. Iya, ditambah H2. Ya, selesai. Nah, sekarang di anode. Di anode kan Cl. Ini Cl, ya, Cl. Nah, kita lihat elektrodenya. Elektrodenya kan PT. Kalau PT berarti dia kan tidak reaktif, tidak aktif, tidak mau dia mengganggu-ganggu. Dia diam-diam aja dia. Nah, seperti itu. Berarti Cl. Nah, sekarang kalau Cl termasuk di anode mana dia di dalam kelompok ini? Nah, anionnya sisa asam oksika? Bukan, ya, karena nggak ada Cl gitu ya. Apakah dia termasuk di OH negatif? Juga bukan. Berarti yang mana dia? Oh, ini dia pengertian yang ini. Anion bukan sisa asam. Anion bukan sisa asam oksi atau bukan OH negatif. Cl kan? Cl berarti bukannya. Maka yang mengalami oksidasi adalah anion itu sendiri. Anion itu sendiri. Berarti Cl itu sendiri gitu. Cl itu sendiri. Berarti di sini Cl negatif sesuai dengan ini berubah menjadi Cl2 gitu. Samakan jumlah unsur, sini 2, ini 1 supaya sama kali 2. Udah? Nah, elektronnya di sini muatannya ada 2 negatif. 2 negatif. Sini 0 supaya sama berarti sebelah kanan tambah 2 elektron. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah ini baru kita jumlahkan. Nah, sewaktu kita menjumlahkannya yang kita perhatikan elektronnya. Pertama kali elektron. Nah, elektronnya kebetulan ini kan udah sama. Kita cancel lah 2. Sama ya. Nah, lihat lagi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini ada Cl negatif. 2 Cl negatif. Seatas pun ada 2 Cl negatif. Kita tinggal langsung putuskan, matikan. Nah, seperti itu. Mana lagi yang sama? Nggak ada lagi yang sama, ya kan? Baru kita turunkan. Ayo kita turunkan. MgCl2 ya, tambah 2 H2O berubah jadi. Nah, di sini Mg positif 2, Mg 2 positif tambah Cl-nya udah hilang ya. Tambah O2 OH negatif. Tambah apalagi H2 tambah Cl2. Nah, ini kan masih ion. Bisa kita satukan menjadi MgOH 2 kali. Nah, kalau kita lanjutkan ini tulisannya seperti ini. Tambah Cl2. Nah, ini sebelah kirinya tetap MgCl2 ditambah 2H2O. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu dia jadi reaksinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin lagi soal yang kedua? Ini yang satu, sekarang yang kedua. Nah, Bapak bikin lagi sama ya. Tuliskan reaksi elektrolisis. Nah, larutan juga MgCl2 juga, MgCl2, tapi dengan elektrode. Ya, elektrodenya berbeda, bukan PT, misalnya Ag. Ya, kalau PT kan dia tadi tidak aktif, sekarang yang aktif. Nah, sekarang kita tuliskan reaksinya ulang lagi. Mg, ini jawab ya. MgCl2 berubah menjadi Mg 2 positif tambah 2 Cl negatif. Di katode, di anode. Katode ini larutan. Larutan berarti ada airnya. Ya. Mg 2 positif. Berarti Mg berada sebelah kiri daripada H2O. Berarti yang mengalami reaksi
di katode itu adalah airnya. Kita tuliskan air. 2H2O tambah 2 elektron, ini hafal aja, 2OH negatif tambah H2. Seperti itu. Nah, sekarang Cl negatif. Untuk anode kan Cl negatif. Tapi karena Ag itu adalah reaktif, ya, Bapak ulang, Ag itu adalah aktif, reaktif atau aktif, dan bukan PT. Ini kan bukan PT dan AO. Maka yang mengalami di anode itu adalah Ag-nya, bukan Cl-nya, gitu ya. Bukan Cl-nya yang mengalami, tapi Ag-nya. Jadi bagaimana reaksinya? Ag itu kita pindah dulu sini. Ag berubah menjadi Ag positif 1. Ionnya harus dihafal juga ini. Nah, Ag positif 1. Samakan jumlah unsur, sama-sama 1 ya. Ag 1 sebelah kanan, sebelah kiri juga 1, kiri kanan sama. Nah, sekarang muatan. Ini muatannya positif 1, di sini 0, supaya sama di sini tambah 1 elektron. Nah, kita mau jumlahkan. Waktu kita mau jumlahkan, kita perhatikan elektronnya. Kita perhatikan elektron. Ternyata elektronnya nggak sama ya. Nggak sama ya. Supaya sama ini di bawah ini kali 2, yang di atas kali 1. Gitu. Sama ya? Oke. Nah, sekarang mana lagi yang sama? Nggak ada lagi yang sama kan? Maka kita turunkan. Berarti reaksi yang terjadi MgCl2 tambah 2H2O tambah Ag, terus bah menjadi Mg 2 positif tambah Cl negatif, 2 Cl negatif, gitu ya. Nah, tambah apa lagi? 2OH negatif, 2OH negatif tambah ya H2 tambah Ag positif, tambah Ag positif, benar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu oke. Kalau kayak gitu, ada yang di bawah itu ada yang berbentuk ion ya, maka yang ini kita satukan, bukan dengan OH ya, bukan OH. MgCl2 tambah 2OH tambah 2H2O tambah Ag berubah menjadi. Nah, ini MgCl2 lagi yang terbentuk ternyata, gitu. Berarti MgCl2 dengan MgCl2 habis ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, tambah ini yang menjadi ion. Ya, menjadi senyawa. OH negatif dengan Ag menjadi Ag jadi AgOH ya, AgOH. Oh ya, sorry, ini tadi udah dikali 2 ya, ini harusnya dikali 2. Nah, ini juga Ag-nya dikali 2 ya. Bapak tadi nggak lihat ini lagi. Dikali 2 ya, ditambah dikali 2. Nah, jadi di sini AgOH, Ag2 OH2, maka di depannya nggak K2. Nah, ditambah H2. Udah selesai. Seperti itu dia. Ya. Berbeda-beda ion, berbeda cara, beda elektrolisis, elektrodenya beda juga dengan caranya. Ya, jadi ini kira-kira gambaran dari reaksi-reaksi yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian bisa lebih paham kembali. Oke.